Bagi teman-teman yang belum mempunyai akun Sukor Sekuritas, teman-teman bisa registrasi secara gratis ya dan juga bisa mendapatkan free trial di eform.sukorsekuritas.com. Nah, keistimewaannya teman-teman bisa gabung di grup khusus Sukor Cuan Troopers ya, dan di mana kita akan memberikan rekomendasi saham setiap hari dan juga informasi-informasi yang akan menambah wawasan teman-teman semuanya. Ditunggu ya teman-teman. Halo Cuan Troopers, apa kabarnya hari ini? Semoga sehat selalu di tengah pandemi dan tetap semangat trading bersama Sukor Sekuritas dan meraih profit yang lebih maksimal. Hari ini bersama saya Wilson Stompul sebagai Technical Analyst dari Sukor Sekuritas dalam acara Stock Weekly Dose. Hari ini kita akan membahas bagaimana pergerakan market di minggu yang lalu dan juga bagaimana pergerakan market kira-kira di minggu ini dan serta sentimen-sentimen apa yang mempengaruhi pergerakan market pada minggu yang lalu dan juga pada minggu yang ini. Oke Cuan Troopers, tanpa perlu berlama-lama lagi, kita langsung lihat apa aja sih yang kejadian pada minggu lalu. IHSG ditutup melemah sebesar minus 1,96% di hari Jumat kemarin, yaitu dari harga 5.979 dan ditutup di harga 5.862. Meskipun mengalami pelemahan, IHSG berhasil bangkit setelah sempat turun sebesar minus 2,4% di hari Jumat. Namun begitu Cuan Troopers, pada hari Jumat kemarin, saham properti menunjukkan kebangkitannya. Saham BSDE ditutup menguat sebesar 3,7%, ASRI sebesar 3,2%, dan Pakuwon sebesar 1,3%. Nah, bagaimana secara mingguan? Secara mingguan, IHSG melemah sebesar minus 7,05%. Ini adalah koreksi yang cukup dalam ya, Cuan Troopers. Jadi selama 7 hari berturut-turut, IHSG tertekan di zona merah seperti itu. Dikarenakan apa? Dikarenakan minimnya katalis positif di market pada minggu yang lalu. Sentimen-sentimen seperti vaksinasi, SWF dan juga stimulus Amerika Serikat terlihat udah price in di market atau sudah discounted yang mengakibatkan banyak investor memilih untuk melakukan aksi profit taking jangka pendek. Selain minimnya katalis positif, pada minggu lalu terjadi juga beberapa katalis negatif, Cuan Troopers. Apa aja? Yang pertama, kasus COVID yang mencapai rekor tertinggi. Nah, di sini kalau kita lihat kasus COVID di Indonesia telah mencapai 1 juta jiwa. Pada hari Selasa tanggal 26 Januari 2021, ini mengakibatkan Indonesia meningkati peringkat pertama di Asia Tenggara dan juga ketiga di Asia. Yang kedua, PPKM, pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat yang diperpanjang hingga 8 Februari 2021 akibat dari tingginya kasus COVID-19 pada minggu lalu. Nah, hal ini juga mengkhawatirkan Cuan Troopers, karena jika ini terus terjadi, maka tidak menutup kemungkinan bakal ada full lockdown, yang tentunya kita tidak berharap hal ini terjadi. Bagaimana prediksi IHSG pada minggu ini? Sebelum kita melihat prediksi IHSG pada minggu ini, kita perhatikan dulu beberapa katalis-katalis dan juga sentimen-sentimen untuk minggu ini. Yang pertama, Purchasing Manager Index atau PMI. PMI akan dirilis oleh market pada minggu ini diprediksi akan di atas level 50. Ini artinya suatu hal yang positif ya teman-teman ya, yang mengindikasikan bahwa sektor manufacture mulai kembali ekspansi. Yang kedua, data inflasi Januari. Nah, kalau kita lihat inflasi menunjukkan tren kenaikan sejak bulan November dan Desember. Bagaimana dengan Januari 2021? Diprediksi akan melemah tapi sedikit dikarenakan oleh PPKM ya, pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat yang diadakan sejak bulan Desember dan juga Januari ini. Yang ketiga, GDP rilis. Nah, meskipun secara year on year diprediksi masih melemah, yaitu sebesar minus 3,49%, namun secara kuartalan atau Q on Q diprediksi menguat sebesar 5,05%. Ini akan memberikan angin segar bagi investor bahwa investor sudah semakin yakin bahwa pemulihan ekonomi itu udah mulai semakin nyata, Cuan Troopers. Yang keempat, earning release. Beberapa bank udah merilis laporan keuangannya pada minggu lalu, seperti BMRI dan juga bank pemerintah ya. Dan pada minggu ini, beberapa bank seperti BCA dan juga emiten akan merilis laporan keuangannya. Dan diprediksi akan lebih baik secara kuartalan, Q on Q. Dan secara tahunan kita tahu karena kasus COVID-19, hampir semua company mencatatkan penurunan di laporan keuangannya. Oke Cuan Troopers, sekarang kita lihat bagaimana prediksi pergerakan IHSG pada minggu ini. IHSG diperkirakan akan bergerak dalam rentang harga di support 5.720 dan juga resistennya 6.149 dengan kecenderungan mengalami technical rebound gitu teman-temannya. Jadi ini adalah kesempatan buat teman-teman untuk berinvestasi karena harga udah berada pada level support. Nah, kalau kita lihat juga secara technical,
IHSG sekarang sudah berada di support resistance-nya, di support Fibonacci retracement, yaitu di 0,382 dan berpotensi membentuk inverse head and shoulder yang merupakan pola pembalikan arah. Oke, Cuan Troopers, sekarang kita ke sesi yang paling ditunggu, yaitu adalah sesi rekomendasi saham. Nah, di sini kita melihat ada beberapa sektor yang menarik ya, teman-teman ya. Karena apa? Karena sektor ini udah tertekan dalam seminggu ini, dan sekarang udah berada pada level supportnya, dan sudah menunjukkan pola pembalikan arah. Apa saja? Yang pertama itu adalah dari sektor saham CPO. Nah, di sini teman-teman kita memilih saham LSIP untuk ditradingkan, karena kelihatan polanya udah memantau dari support dengan cukup meyakinkan ya, teman-teman ya. Begitu juga dengan AALI dan SIM, Salim Infomas. Cukup menarik untuk kita perhatikan juga. Yang kedua, saham mining. Saham mining di sini adalah dari sektor coal ya, teman-teman ya. Itu adalah dari saham Indika Energy yang kemarin itu juga berada di level support dan menunjukkan pola perlawanannya dengan terbentuk candle inverted hammer, Cuan Troopers. Jadi secara teknikal, saham Indi berpotensi untuk melanjutkan penguatannya pada minggu ini. Yang ketiga, saham properti. Jadi kalau kita lihat saham properti ini pada hari Jumat udah menunjukkan pola perlawanannya, Cuan Troopers ya. Kemarin kalau kita lihat dia udah berada di level support ya, dan ada pola candle hammer. Nah, saham-saham apa aja itu? Mari kita lihat. Itu adalah pertama saham BSDE ya, Bumi Serpong Damai. Yang kedua saham Pakuwon Jati. Yang ketiga saham Citra yang masih tertinggal. Kemarin saham Citra masih merah ya teman-teman ya, sementara properti yang lain itu udah hijau teman-teman. Jadi ini adalah kesempatan buat teman-teman yang belum masuk di properti untuk memilih saham Citra yang masih tertinggal di samping saham BSDE dan juga saham Pakuwon Jati. Nah, kalau kita lihat itu pola candle-nya juga mereka mirip-mirip sama, yaitu adalah pola candle hammer yang merupakan pola pembalikan arah dan juga dengan tingkat kepercayaan atau tingkat akurasi yang tinggi. Yang keempat, saham banking. Nah, kalau kita lihat sih saham banking pada Jumat yang lalu, saham-saham big caps ya, big four yaitu adalah BBCA, BMRI, BBNI dan juga BMRI itu kemarin tertekan. Ya, tertekan sampai ke level supportnya. Ini adalah kesempatan buat teman-teman ya yang sangat suka untuk investasi jangka panjang untuk koleksi saham-saham ini mumpung lagi diskon ya teman-teman ya. Secara fundamental mereka sangat baik, they have no problem ya. Mungkin pada tahun lalu income-nya sempat turun karena COVID-19, tapi tahun ini diprediksi akan lebih baik, Cuan Troopers. Jadi ini wajib untuk teman-teman masukkan di saham untuk portofolio teman-teman untuk investasi jangka panjang. Oke, Cuan Troopers, tadi kita sudah membahas ya beberapa katalis positif dan juga katalis negatif pada minggu lalu dan katalis untuk minggu ini, serta beberapa rekomendasi saham yang sangat menarik juga untuk diperhatikan untuk kita jadikan trading idea pada minggu ini. Terima kasih banyak Cuan Troopers atas perhatiannya udah nonton. Semoga sukses selalu dan juga tetap jaga kesehatan ya. Sampai jumpa di kesempatan berikutnya. Dadah!